Glosari Pariwisata melalui kanal Edukasi Pariwisata Indonesia ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-14 terdahulu, Anda sudah menyelesaikan kosakata dan peristilahan yang dimulai dengan huruf D dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-15 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang diawali dengan huruf D, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan dessert, destination management company, detour, doggy bag, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya Bondan Nurdianto kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya merasa senang bertemu dengan Anda di hari yang cerah ini. Mari kita simak bersama kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf D di glosari pariwisata seri ke-15 berikut ini secara seksama. D16. Demography. Demografi adalah studi tentang kependudukan yang mempelajari statistik kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk di suatu daerah atau negara. Tourism demography di Indonesia adalah studi tentang kelompok masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dalam jumlah besar, terutama yang terkait dengan pariwisata budaya atau cultural tourism, karakteristik dan kecenderungannya, serta mobilitas yang berkaitan dengan pola penyebaran kegiatannya berwisata. D17, dessert. Awas jangan keliru membacanya dengan desert atau padang pasir, karena pengucapannya hampir mirip. Yang ini mengucapkannya dessert. Dessert adalah makanan penutup dalam rangkaian hidangan untuk bersantap makan siang atau makan malam, yang termasuk ke dalam kelompok makanan penutup ini antara lain dapat berupa kue-kue kecil, puding, es krim, buah-buahan segar utuh atau yang telah dikupas dan diiris, minuman ringan seperti kopi, teh, atau berbagai jenis soft drink lainnya. D18. Destination. Yang dimaksud dengan destination dalam kegiatan pariwisata adalah daerah tujuan wisata yang dinyatakan sebagai objek daya tarik wisata dengan berbagai kegiatan di dalamnya, antara lain seperti tourist destination activities atau berbagai aktivitas wisata yang berkaitan dengan motivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi dimaksud. Yang berikutnya adalah tourist destination facilities, berbagai sarana fasilitas yang dibutuhkan wisatawan selama tinggal di daerah tujuan wisata seperti hotel, restoran, pusat seni budaya, tempat-tempat rekreasi, toko-toko cenderamata, dan lain-lain. D19. Destination Management Company. Lazim disebut dengan singkatan DMC. Pengertiannya adalah perusahaan atau industri pariwisata pemasok berbagai sarana dan keperluan pokok perjalanan para wisatawan, baik itu perjalanan untuk pebisnis pada umumnya, traveler pada khususnya, para wisatawan dengan motivasi liburan seperti leisure tourist, maupun para wisatawan dengan motivasi konvensi atau business and leisure tourist. Dan pada dasarnya, tour operators adalah perusahaan yang dapat mengklaim dirinya sebagai DMC tersebut. D20, detour. Di dunia pariwisata, istilah detour ini sering dipergunakan oleh tour operators yang artinya suatu tindakan yang dilakukan dalam perjalanan melalui jalan atau rute yang berbeda atau jalur khusus dari jalur yang biasa dilakukan atau direncanakan. Biasanya sebuah detour dilakukan untuk menghindari masalah dalam perjalanan. Misalnya, akibat adanya perbaikan jalan di jalur normal, adanya bencana alam yang menutup jalur normal sehingga harus mempergunakan jalur alternatif atau memutar. D21. Dialing code. Dialing code adalah kode panggilan berupa serangkaian nomor yang digunakan ketika Anda ingin berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang yang berada di kota atau wilayah atau negara tertentu berupa rangkaian nomor telepon awal sebelum nomor telepon utama di area yang berbeda. Dialing code ini juga lazim disebut dengan area code. Sebagai contoh, untuk kota di Indonesia, 021 untuk kota Jakarta, 022 untuk kota Bandung,
plus 61 untuk negara Australia, plus 65 untuk negara Singapura, plus 1 untuk negara USA, plus 267 untuk negara Botswana, country code untuk Indonesia adalah plus 62. D22, dinghy. Dinghy adalah sampan atau jenis perahu kecil dan terbuka dengan tiang dan layar, dan juga ada yang digerakkan oleh mesin atau motor tempel. Penggunaan utama sampan ini adalah untuk rekreasi atau balapan dan pemindahan penumpang dari kapal yang lebih besar, terutama ketika kapal yang lebih besar tidak dapat berlabuh di pelabuhan atau marina yang berukuran sesuai. D23, dining car. Pengertian dining car adalah gerbong khusus kereta api yang dirangkai dengan gerbong penumpang dalam perjalanan berkereta api di mana gerbong ini dibuat dan dilengkapi sebagai kereta makan dalam rangkaian kereta api di mana para penumpangnya dapat memesan makanan dan minuman atau juga menikmati hidangannya di gerbong tersebut. D24, dinner theater. Cukup dikenal di dunia pariwisata, dining theater adalah bentuk hiburan yang menggabungkan hidangan restoran dengan sandiwara, musik, konser, atau pertunjukan yang dipentaskan di mana makan malam sudah termasuk dalam harga tiket. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai makan malam dengan kombinasi pertunjukan. Dalam hal pertunjukan teater, terkadang pertunjukan tersebut merupakan hiburan insidental setelah jamuan makan. Dalam gaya klub malam, pertunjukan mungkin menjadi fitur utama malam itu dengan makan malam sebagai tambahan atau optional. D25, direct flight. Direct flight adalah perjalanan yang mempergunakan transportasi udara dari satu airport ke airport tujuan tanpa harus berpindah atau mengganti pesawat walaupun dalam perjalanannya harus mengadakan persinggahan di beberapa kota atau airport. Sebagai contoh, direct flight Jakarta ke Amsterdam mempergunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Dalam perjalanannya, pesawat tersebut singgah di Dubai untuk mengisi bahan bakar atau mengangkut penumpang baru yang berasal dari kota Dubai. D26, Director of Event Services. Istilah ini sering dipergunakan dalam kegiatan konferensi. Tugasnya adalah mengawasi pengoperasian konferensi secara menyeluruh, mengkoordinasi staf, mengawasi dan mengkoordinasi keperluan logistik, termasuk perlengkapan dan pemesanan makanan. Ia juga bertugas mengawasi penyiapan dan penyajian makanan dan minuman, serta acara atau program selama konferensi berlangsung. D27, Disbursement Voucher. Disbursement voucher adalah tanda bukti pembayaran atau bukti pengeluaran uang untuk pembayaran kepada vendor atau supplier sebagai catatan pertanggungjawaban dan otorisasi perusahaan. Pembayaran kepada vendor atau supplier dalam bentuk pembayaran tunai disebut dengan Cash Disbursement Voucher atau CDV. D28, Discovery. Di dalam bidang pariwisata, discovery adalah istilah yang dipakai untuk penemuan atau proses menemukan pertama kali tentang orang, flora, fauna, keajaiban alam, situs purbakala, dasar laut, goa, dan sebagainya yang sebelumnya tidak diketahui adanya, yang kemudian dapat dijadikan objek wisata luar biasa dan menarik sebagai wisata alam, wisata sejarah, wisata petualangan, dan sebagainya. D29, Dish. Dish mempunyai banyak arti dan pengertian. Dalam glosari pariwisata ini, dish diartikan sebagai wadah terbuka dan datar, terbuat dari tembikar, kaca, logam, kayu, dan lain-lain untuk makan dan atau menyajikan makanan. Dish dalam pengertian gastronomi diartikan sebagai jenis atau persiapan makanan tertentu atau makanan yang disiapkan dengan cara tertentu sebagai bagian dari hidangan. Misalnya, restoran ini menyajikan masakan Padang, masakan Jawa, masakan Cina, dan sebagainya. D30, Dispatch Rider. Istilah dispatch rider sering ditemukan di dalam perusahaan umum atau perusahaan pariwisata pada khususnya adalah seseorang yang menyampaikan pesan atau paket, terutama dengan memakai sarana transport sepeda motor. Lazim disebut sebagai pesuruh, kurir, atau sering juga disebut dengan dispatcher atau messenger.
D31, diving. Dalam dunia pariwisata, sering orang mengartikan diving ini hanya dalam konteks olahraga atau aktivitas penyelaman bawah air di sungai, danau, ataupun laut, mempergunakan peralatan selam yang memadai sesuai dengan kadar penyelamannya. Aktivitas penyelaman ini dinamai scuba diving. Namun ada diving lain yang juga dewasa ini menjadi tren bagi wisatawan yang menyukai wisata petualangan, yaitu terjun payung, atau lazim dikenal dengan nama skydiving. D32, dogfight. Istilah dogfight dalam pariwisata adalah pertarungan ilegal dan terorganisir berupa perkelahian anjing sebagai objek wisata rekreasi, diatur untuk hiburan penonton yang sering diselingi dengan taruhan. Arti lain yang tidak ada kaitannya dengan pariwisata adalah pertarungan antara dua atau lebih pesawat tempur, biasanya dalam jarak dekat. D33, doggy bag. Doggy bag adalah wadah berupa kantong plastik atau kertas, tempat makanan yang dibeli di restoran, tetapi tidak habis dimakan, untuk kemudian dibawa pulang. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan oleh pelanggan restoran untuk membawa pulang sisa makanan, seolah-olah untuk memberi makan anjing atau hewan peliharaan lainnya. Namun dewasa ini, doggy bag yang berisi sisa makanan tersebut dibawa pulang untuk dimakan nanti oleh sang pelanggan di rumah. Demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-15 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.